Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Rica Jarum yang dikelola oleh salah satu anggota kelompok tani di daerah kami ini Sobat Tani, yaitu Bapak Revan yang bergabung dalam kelompok tani Bina Bersama. Nah, untuk saat ini Sobat Tani saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Rica Jarum ini dan sudah memasuki umur 185 hari setelah tanam dan sudah dalam pemetikan yang ke-38 kali. Nah, yang perlu kita ketahui Sobat Tani bahwa tanaman tersebut sudah dalam masa pembuahan yang ketiga dan pembentukan pucuk-pucuk baru, terutama untuk memunculkan pembungaan dan bakal-bakal buah untuk pembuahan yang ketiga. Nah, perlu kita ketahui Sobat Tani pada awal tahun ini, pemerintah sedang menggencarkan adanya swasembada pangan, khususnya tanaman padi dan tanaman hortikultura lainnya. Nah, seperti tanaman cabai, tanaman jagung, dan jenis tanaman hortik yang lainnya. Nah, kita fokus Sobat Tani pada saat ini. Ini dilakukan pemetikan yang ke-39 Sobat Tani. Sementara dilakukan pemetikan dan belum selesai Sobat Tani. Kemungkinan sore ini baru bisa rampung semua. Nah, untuk harga cabai di daerah kami ini masih mencapai 65 hingga 70.000 per kilo Sobat Tani. Ini harga sudah mulai turun karena pasokan dari luar daerah sudah masuk di daerah kami ini, khususnya dari Sulawesi Selatan. Jadi harga cabai lokal di daerah kami ini mulai menurun, tetapi ini masih dalam harga yang maksimal Sobat Tani, dan masyarakat petani masih untung dalam hal biaya-biaya operasional ataupun keuntungan yang diperoleh setiap kali produksi. Nah, baik Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu untuk mengetahui perkembangan dari cabai kita ini selama umur 178 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, seperti di depan saya ini Sobat Tani, tanaman ini sudah memunculkan pembungaan dan pembuahan yang ketiga. Nah, ini adalah buah-buah ketiga Sobat Tani yang sudah mulai membesar semua. Ini bakal-bakal buahnya masih cukup banyak. Nah, sekarang ini tanaman ini sudah mulai bertunas lagi Sobat Tani. Sudah memunculkan pucuk-pucuk baru untuk pembuahan yang ketiga. Nah, seperti ini kita simak Sobat Tani. Nah, perlu juga kita ketahui Sobat Tani, tanaman ini selama masa produksi pernah terserang penyakit antraknosa yang cukup parah dan dibarengi juga dengan penyakit busuk ranting yang terkena dalam setiap tanaman ini karena sangat cepat sekali menular. Tetapi sekarang ini kita sudah lihat Sobat Tani, antraknosanya sudah mulai berkurang dan untuk busuk rantingnya pun sudah rata-rata sudah mengering semua. Seperti ini. Busuk ranting sudah mulai mengering sehingga tanaman ini sudah mulai berbuah dan berbunga dengan lebatnya. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita juga sangat beruntung dan memberikan gairah bagi petani untuk melakukan budidaya, khususnya tanaman padi ataupun tanaman hortikultura, karena Bapak Presiden dalam tahun ini menggencarkan adanya brigade pertanian. Nah, itu disponsori oleh Kementerian Pertanian, yaitu Bapak Amran Sulaiman yang sekarang ini gencar melakukan pembenahan mengenai sistem pertanian di negara kita ini. Nah, semoga bisa nanti memberikan angin segar bagi petani kita, baik itu petani padi, hortikultura maupun jenis-jenis tanaman lainnya yang dikelola oleh petani kita. Karena nantinya Sobat Tani kita akan dibantu oleh Kementerian Pertanian, baik itu melalui sistem sarana prasarana, baik itu pengolahan lahan sampai dengan masa-masa produksi ataupun pemasaran. Semoga ini bisa terrealisasi semua Sobat Tani dan menjadikan petani kita ini menjadi sukses dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani.
Nah, kita kembali ke topik Sobat Tani. Nah, tanaman ini sudah mulai memunculkan pucuk-pucuk baru lagi. Jadi cara perawatannya Sobat Tani seperti semula, hanya kita rutin melakukan perawatan dengan pemberian fungisida. Nah, untuk busuk rantingnya seperti yang kita lakukan Sobat Tani, itu penyemprotan dengan menggunakan Nativo, karena itu adalah sumber bahan suplemen bagi tanaman kita ini yang bisa mengatasi adanya busuk ranting pada tanaman kita ini, baik secara eradikatif, preventif, dan bisa juga memberikan penyembuhan secara total pada tanaman kita ini. Nah, kita lihat Sobat Tani, lihat dari dekat tanaman ini sudah seperti ini, menimbulkan pembungaan kembali dan pertunasan kembali. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Sobat Tani juga dilakukan proses pemetikan. Nah, pada bagian saat itu Sobat Tani sudah dilakukan pemetikan. Nah, total pemetikan pada minggu lalu Sobat Tani sekitar 20 kilo Sobat Tani. Karena ini adalah buah-buah ketiga dan ini sudah tidak terlalu banyak yang masuk Sobat Tani. Berbeda kalau buah pertama, buah kedua, buah itu masih sangat tinggi produksinya. Nah, kalau ini nanti Sobat Tani buah ketiga ini bisa masih meningkat lagi. Nah, setelah buah ini sudah mulai besar semua seperti ini. Ini kan buah-buah di atas sudah ini Sobat Tani. Nah, kita kembali Sobat Tani pada pemberantasan antraknosa. Nah, penyakit antraknosa ini sudah mulai berkurang. Jadi cara mengatasinya itu Sobat Tani dengan rollingan fungisida. Nah, yang kita berikan itu hari Sobat Tani yaitu bahan aktif tembaga hidroksida. Kemudian kita menggunakan Amistartop dan kita rolling dengan kuproksat. Nah, itu sumber tembaga hidroksida Sobat Tani, adalah bahan aktifnya tembaga hidroksida. Jadi kita bisa menggunakan kuproksat dan kita ganti dengan Kopside 77. Nah, itu semua berbahan aktif tembaga hidroksida. Jadi itu cara untuk pemberantasan penyakit antraknosa pada tanaman kita ini supaya bisa cepat pulih dan tidak menular ke tanaman yang lainnya. Karena jika musim hujan Sobat Tani, penularan antraknosa itu Sobat Tani sangat cepat sekali. Begitu juga dengan penyakit busuk ranting pada tanaman. Karena yang diserang itu Sobat Tani adalah pucuk-pucuk dari tanaman cabai, pucuk-pucuk muda yang terserang. Nah, kalau antraknosa itu Sobat Tani kadang buah yang masih muda pun terkena. Nah, seperti ini Sobat Tani, buah yang terkena. Nah, ini sudah mengering. Nah, ini buahnya masih muda sudah terkena juga. Nah, tapi syukur Sobat Tani ini sudah mulai pulih. Ini buahnya sudah mulai bagus kembali. Nah, dosis yang digunakan untuk Nativo Sobat Tani untuk menghalangi penyebaran dari penyakit busuk ranting ini. Jadi dosis Nativo itu kita gunakan cukup 1 sendok makan Sobat Tani per tangki 16 liter air. Kemudian untuk menanggulangi penyakit antraknosa cukup kita menggunakan Kopside 77 sebanyak 1 sendok makan dengan takaran air 16 liter air. Kemudian kita rolling dengan menggunakan kuproksat. Itu bentuknya Sobat Tani itu bentuk cair, sehingga bisa kita lakukan perollingan. Jadi takarannya Sobat Tani untuk kuproksat yaitu 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah, itu kita semprotkan Sobat Tani secara merata. Sebisa mungkin kita lakukan penyemprotan pada pagi hari Sobat Tani. Tujuannya supaya obat-obatan yang kita semprotkan itu Sobat Tani bisa terserap baik oleh tanaman, oleh sel-sel tanaman, karena pada pagi hari
klorofil dari tanaman kita ini terbuka sehingga bisa nanti efektif aplikasinya. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semua.